Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu lagi pada hari ini dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Siapa yang pimpin doa? Ya, Milani. Silakan Milani. Alhamdulillah. Nah, sudah siap belajar? Iya. Oke. Sebelum masuk pada kegiatan inti, Ibu mengecek kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir? Rehan. Kenapa Rehan? Sakit. Sakit? Iya, sakit. Kita doakan semoga Rehan cepat sembuh ya. Iya, amin. Nah, sekarang Ibu cek dulu kerapiannya kamu. Sudah rapi belum bajunya? Tidak ada yang di luar keratnya. Mejanya juga seperti itu. Dirapikan kalau ada meja tak miring-miring. Kursi, duduk yang rapi. Oke, sudah siap? Oke. Di bawah bangkunya, di bawah mejanya tidak ada rumput dan lain-lain. Sudah bersih? Oke. Kalau sudah bersih, nah, adapun tujuan pembelajaran yang kalian harus capai adalah setelah kalian mengikuti proses pembelajaran hari ini, peserta didik mampu yang pertama menjelaskan pengertian hari akhir. Nah, yang kedua menyebutkan jenis dan tanda-tanda hari akhir. Itu yang harus kalian capai pada proses pembelajaran hari ini, ya. Ya. Sekarang coba kalian perhatikan layar yang ada di depan kalian. Di sini ada gambar 1 dan ada gambar 2. Nah, gambar satunya itu di bagian atas dan gambar 2 itu di bagian bawah. Nah, pertanyaannya, bagaimana pendapat kalian tentang gambar 1? Iya, pemakaman berarti tentang kematian ya? Iya. Nah, apakah kalian pernah melihat peristiwa kematian seseorang? Pernah. Ya, pernah. Nah, kejadian apa yang mengakibatkan kerusakan seperti di gambar 2? Iya, bisa jadi gempa bumi. Iya, bisa jadi tsunami. Nah, kira-kira bagaimana perasaan kalian melihat bencana alam dan kematian seseorang? Kira-kira bagaimana perasaan kalian? Takut. Nah, tidak ada yang perlu ditakutkan. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Ya, setiap yang bernyawa. Jadi hewan juga, walaupun dia hewan, tapi dia bernyawa, pasti akan mengalami kematian. Nah, tahukah kalian anak-anakku, bahwa suatu saat nanti akan terjadi bencana alam yang sangat dahsyat. Apakah itu? Hari kiamat. Hari kiamat atau hari akhir. Nah, jadi materi kita kali ini adalah tentang ketika kehidupan berhenti. Ketika kehidupan berhenti. Nah, Ibu menjelaskan sedikit dulu ya, apa itu hari kiamat. Nah, apa itu hari akhir? Hari akhir adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Itulah hari akhir. Makna hari akhir.
Jadi hari akhir adalah merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Tidak ada satupun yang tersisa, semua akan hancur. Ya, kalau hari akhir itu sudah terjadi, semua akan hancur, tidak ada yang tersisa. Kemudian, iman kepada hari akhir. Iman artinya adalah kepercayaan atau keyakinan kita. Kita sebagai umat muslim, berarti kita harus percaya adanya hari akhir. Itu percaya berarti percaya yang tidak kita lihat tapi tetap akan terjadi. Oh, kalau misalnya ini tas, kalian tak percaya kan ini tas karena kalian lihat. Nah, kalau hari akhir kalian belum lihat tapi harus kalian percaya bahwa itu akan terjadi. Oh, bohongnya ibu itu tidak akan terjadi. Berarti itu kalian bukan orang yang beriman. Kalau orang yang beriman harus percaya dengan adanya hari akhir. Rukun iman yang keberapa hari akhir? 5. Iya, rukun iman yang ke-5. Selanjutnya, jenis dan tanda kiamat. Nah, jenis kiamat ada 2. Yang pertama kiamat sugra dan kiamat kubra. Nah, kiamat sugra ini adalah kiamat kecil. Contohnya kematian. Apalagi? Kebakaran, gempa bumi, apalagi? Banjir, tsunami, ya. Itu semua adalah contoh dari kiamat kecil. Nah, selanjutnya kiamat kubra. Kiamat kubra ini adalah hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Ya, ini sudah kiamat yang terakhir. Kiamat ini ditandai dengan ditiupnya terompet. Bukan terompet yang dipakai pada saat tahun baru ya. Ini sangkakala. Yang meniup itu malaikat Israfil. Iya. Jadi ketika malaikat Israfil sudah meniup sangkakala atau terompet berarti sudah tandanya hari akhir atau hari kiamat. Nah, berikut tanda-tanda kecil menunjukkan datangnya kiamat. Jadi tanda-tanda datangnya kiamat ini ada 2 ya. Yang pertama tanda-tanda kecil, yang kedua tanda-tanda besar. Nah, tanda-tanda kecil ini ada 5. Yang pertama munculnya fitnah, yang kedua banyaknya bermunculnya nabi palsu, yang ketiga banyak kebohongan dan kesaksian palsu, yang keempat perbuatan riba banyak terjadi, yang kelima anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Di sini ada yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang durhaka kepada kedua orang tua ya. Kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Tanda-tanda besar datangnya kiamat. Yang pertama, terbitnya matahari dari sebelah. Nah, sekarang terbitnya matahari dari sebelah. Sekarang timur, terbit dari sebelah timur, terbenam di sebelah barat. Nah, kalau sudah tanda-tanda besar akan datangnya hari akhir berarti terbitnya dari sebelah barat, kemudian terbenam di sebelah timur. Jadi kalau lihat-lihat memang kalau matahari ini sudah muncul dari sebelah barat, berarti sudah tanda-tanda besar hari kiamat. Kemudian munculnya Dajjal. Kemudian 3, turunnya Nabi Isa alaihissalam. 4, turunnya Imam Mahdi. Yang kelima, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian munculnya binatang melata di bumi. Kemudian yang ke-7, munculnya dukuan atau awan debu ya. Dukuan ini awan debu di timur dan barat. Yang terakhir terjadinya gerhana di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Sampai di sini paham? Oke. Sekarang kita masuk pada kegiatan berikut. Jadi hari ini kalian membuat karya kreatif tanda-tanda hari akhir. Ya. Nah, sekarang Ibu bagi dulu kelompok. Ini kelompok 1.
Boleh? Ini kelompok 2, ini kelompok 3. Oke, sekarang Ibu sudah bagi kelompoknya. Nah, di sini masing-masing kelompok bebas memilih produk. Yang pertama, kalian membuat esai sederhana yang memuat tanda-tanda hari akhir. Kemudian, yang kedua, membuat gambar atau lukisan tanda-tanda hari akhir. Misalnya, ada tanda-tanda hari akhir, ada dajjal. Kalian buat lukisan seperti itu. Atau banjir, kalian bisa lukis seperti itu. Paham sampai di sini? Oke. Ibu kasih kertas. Kamu di sini. Sekarang kalian masing-masing kelompok berdiskusi dengan temannya, kira-kira produk apa yang kalian akan buat? Membuat esai kah atau membuat lukisan atau gambar? Ya, silakan Ibu kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi dengan teman-temannya. Sudah semua? Oke, kelompok 1 buat apa? Buat dajjal. Oh, tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda besar ya? Oke, kelompok 2. Kelompok 2. Apa yang kalian buat kelompok 2? Oke, tsunami. Kelompok 3? Oke, tsunami berarti kalian membuat gambar atau lukisan ya, tanda-tanda hari akhir. Nah, silakan diselesaikan. Sudah semua? Oke. Sudah semua? Sudah, oke. Sekarang Ibu mau periksa masing-masing kelompok tugas-tugas yang kalian buat. Oke, kelompok 2, kelompok 3. Nah, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, Ibu memberikan apresiasi. Tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. Oke. Nah, sekarang silakan satu orang membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang memberikan kesimpulan? Oke, Melani. Dan kiamat kobra, kiamat jenis-jenis. Tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk. Jadi kesimpulannya adalah iman kepada hari akhir adalah kita harus percaya kepada hari akhir, akan datangnya hari akhir. Nah, kita sebagai umat muslim kita harus percaya akan datangnya hari akhir. Nah, jenis-jenis hari kiamat itu ada 2, kiamat sugra dan kiamat kubra. Kiamat sugra ini adalah kiamat kecil, kiamat kubra adalah kiamat besar. Nah, tanda-tanda kiamat ada 2, tanda-tanda kecil, kemudian tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil itu yang pertama munculnya fitnah, kemudian banyak bermunculnya nabi palsu. Kemudian tanda-tanda besar ada munculnya dajjal. Kemudian terbitnya matahari dari sebelah barat. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, karena tidak ada lagi pertanyaan, sekarang Ibu memberikan soal. Ya. Soal silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan tugas yang sudah ada di tangan kalian. Sudah semua? Oke. Sekarang
dikumpul sama masing-masing ketua kelompok. Untuk nilainya, Ibu berikan minggu depan ya, pada pertemuan berikutnya. Oke, nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita kembali lagi pada pertemuan berikut dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam, materi yang sama ya. Ya, oke. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Alhamdulillah, pertemuan kita sampai di sini dulu dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.